Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian soal materi penguruan sisi lengkung pada etnomatematika Keraton Yogyakarta. Sebelum itu, apa sih etnomatematika itu? Etnomatematika adalah hubungan yang mengaitkan antara matematika dengan budaya. Nah, selanjutnya di sini apa pengertian bangun ruang sisi lengkung? Pengertiannya yaitu bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang sisinya minimal memiliki satu sisi lengkung dan juga ada yang hanya terdiri dari satu sisi lengkung. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang merupakan refleksi dari bangun ruang sisi lengkung. Bahkan benda-benda tersebut sering kita jumpai dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ruang yang termasuk dalam sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya langsung saja kita memasuki dalam soal dan pembahasan bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang pertama di sini ada gambar sebuah tiang bangun ruang pada Keraton Yogyakarta. Nah, sebuah tiang dari suatu bangunan di Keraton Yogyakarta berbentuk seperti tabung dengan ukuran tingginya sekitar 2,5 meter dan diameternya 35 cm. Berapakah luas permukaan tabung pada tiang tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, langkah pertama yang akan kita gunakan dalam penyelesaian soal matematika penguruan sisi lengkung ini yaitu adalah penyelesaian memahami masalah. Nah, kita ketahui diameter tersebut sama dengan 35 cm dan ciri-ciri bangun ruang itu, maka diameter dibagi 2 yaitu 35 dibagi 2, sedangkan tingginya yaitu 2,5 meter atau sama dengan kita jadikan cm menjadi 250 cm. Nah, ditanyakan luas permukaan pada tiang bangunan Keraton Yogyakarta tersebut berapa? Nah, langkah kedua yaitu merencanakan strategi pemecahan masalah. Misalkan kita gambarkan sebuah objek tiang Keraton Yogyakarta tersebut seperti di bawah ini dengan ukuran yang telah disebutkan tadi. Nah, misalkan gambar ini ada sebuah tiang, anggap saja ini tiangnya 1, terus kan kita gambarkan menjadi sebuah tabung. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menerapkan strategi pemecahan masalah. Nah, apa yang sudah kita ketahui maka dapat kita terapkan dalam rumus luas permukaan seperti berikut ini. Nah, rumusnya yaitu luas sama dengan 2 kali pi kali r dalam kurung r ditambah t, maka sama dengan 2 kali 22/7 kali 35/2 dikali 17,5 ditambah 250, maka hasilnya disederhanakan jadi 2 kali 22 di 22/7 dikali 35/2 cm dikali 267,5 cm, maka hasilnya 29.425 cm². Kesimpulannya atau langkah yang terakhir, jadi luas permukaan tabung pada bangunan tiang tersebut adalah sebesar 29.425 cm². Yang kedua ini terdapat gambar sebuah gunungan Keraton Yogyakarta yang mana bahwasanya gunungan tersebut berbentuk seperti kerucut. Gunungan tersebut memiliki ukuran tingginya sekitar 150 cm dan jari-jarinya sekitar 35 cm. Berapakah luas permukaan dan volume pada jenis gunungan tersebut? Maka kita bisa selesaikan dengan sama yang nomor 1 tadi dengan 4 tahap. Yang pertama memahami masalah, diketahui jari-jari sama dengan 35
cm, tingginya 150 cm, dan ditanyakan luas permukaan dan volume. Maka langkah kedua yaitu merencanakan strategi pemecahan masalah. Nah, kita gambarkan misalkan bangunan sebuah gunungan itu berbentuk kerucut, dan maka kerucutnya seperti ini kira-kiranya. Lanjut yang langkah ketiga yaitu menerapkan strategi pemecahan masalah. Nah, apa yang sudah kita ketahui, rumus luas, rumus luas, volume, dan jari-jari dan serta tingginya tersebut, maka kita dapat terapkan dalam rumus volume dan luas permukaan. Jadi untuk sebelum mencari luas, kita mencari dulu sisi miringnya. Dengan rumusnya S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan R-nya tadi berapa? 35 kuadrat ditambah T-nya 150 kuadrat. Maka hasilnya akar dari 154.029. Maka hasilnya S-nya atau sisi miringnya itu sama dengan 12,5. Nah, setelah kita mengetahui sisi miringnya, maka kita bisa menerapkan dalam rumus volume dan luas permukaan kerucut. Jadi luas permukaan kerucut tinggal kita masukkan saja. B-nya berapa? 22/7 dikali R-nya 35 dikali R-nya 35 lagi ditambah S-nya yang kita cari tadi yaitu 12,5. Maka hasilnya kita peroleh jadi 1375 cm kuadrat. Untuk volumenya kita masukkan saja dengan sesuai dengan rumus tersebut, bahwa sepertiga dikali 22/7 dikali 35 kuadrat dikali 150, maka hasilnya 192.500 cm kubik. Maka kita dapat simpulkan bahwasanya luas permukaan dan volume kerucut pada objek gunungan tersebut adalah sebesar 1375 cm kuadrat dan 192.500. Kita bisa terapkan pada rumus luas permukaan dan volume kerucut. Maka hasil dari luas permukaan kerucut yaitu 1375 dan volume kerucutnya adalah 192.500 cm kubik. Karena kita P-nya menggunakan 22/7, karena jari-jarinya bisa dibagi dengan 7. Misalkan jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka kita bisa menggunakan P sama dengan 3,14. Yang terakhir, kesimpulan, jadi luas permukaan dan volume kerucut pada objek gunungan tersebut adalah sebesar 1375 cm kuadrat dan 192.500 cm kubik. Selanjutnya masih pada bangun ruang kerucut. Di sini ada sebuah makanan tumpeng, yang mana makanan khas untuk raja-raja atau sultan yang ada di Keraton Yogyakarta. Nah, tentukan luas permukaan tumpeng yang berbentuk kerucut seperti gambar di atas dengan diameter 26 cm dan tingginya 25 cm. Maka kita bisa selesaikan yaitu dengan mengambil masalah yang ada pada soal tersebut, yaitu dengan diameter 26 cm dan tinggi 25 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, yang langkah kedua itu merencanakan strategi pemecahan masalah. Misalkan kita gambarkan sebuah tumpeng dan gambar kerucut. Nah, selanjutnya yang ketiga, menerapkan strategi pemecahan masalah. Nah, apa yang kita ketahui maka dapat kita terapkan dalam rumus luas permukaan seperti berikut.
mencari jari-jari dan selisih selimut tumpeng terlebih dahulu. Jari-jarinya tadi berarti diameter dibagi 2 sama dengan 26, dibagi 2 sama dengan 13, maka R-nya sama dengan 13. Untuk S-nya berarti menjadi 28,178 cm. Setelah diketahui jari-jari dan sisi selimut tumpeng, maka kita bisa substitusikan nilai tersebut ke rumus luas permukaan kerucut. Jadi hasilnya kita menggunakan 3,14 karena ini angkanya tidak bisa dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 1681,85 cm kuadrat. Untuk kesimpulan penyelesaian masalah nomor 2 ini, penyelesaian kerucut pada objek tumpeng ini adalah luas permukaan tumpeng yang berbentuk kerucut dengan diameter 26 cm dan tingginya 25 cm adalah 1681,85 cm kuadrat. Selanjutnya bangun objek bulat. Nah, di sini ada pada objek pintu masuk Keraton Yogyakarta terdapat sebuah bangun bola yang mana pada gambar yang dilingkari itu berbentuk bangunan seperti bola. Dari gambar di atas merupakan pintu masuk ke Museum Keraton Yogyakarta. Pada gambar yang dilingkari itu berbentuk bangunan seperti bola dengan ukuran diameternya 20 cm. Berapakah luas permukaan dan volume pada bangunan tersebut? Nah, kita akan membahas mengenai permasalahan soal tersebut. Yakni yang pertama dengan kita memahami masalah. Diketahui diameter D sama dengan 20 cm dan maka jari-jarinya sama dengan 10 cm. Ditanyakan luas permukaan dan volume bola. Selanjutnya yaitu merencanakan strategi pemecahan masalah. Misalkan kita gambarkan sebuah objek pada pintu masuk Keraton Yogyakarta tersebut seperti pada gambar yang telah dilingkari kuning tersebut, maka menghasilkan bentuk gambar seperti bola dengan diameter 20 cm. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menerapkan strategi pemecahan masalah. Setelah kita ketahui jari-jari pada bangun objek tersebut, maka kita bisa menerapkan dalam rumus volume dan luas permukaan seperti berikut ini. Maka luas permukaan bola sama dengan 4 dikali 3,14 dikali jari-jari, sedangkan jari-jarinya tadi sama dengan 10, maka 4 dikali 314 sama dengan 1256 cm kuadrat. Sedangkan volume bola yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali 10 kali 10 dan kali 10, maka hasilnya 4186,7 cm kubik. Jadi untuk kesimpulannya yaitu luas permukaan dan volume bola pada objek bangun ruang bola di pintu masuk Keraton Yogyakarta tersebut adalah sebesar 1256 cm kuadrat dan 4186,7 cm kubik. Yang terakhir adalah rangkuman bangun ruang sisi lengkung. Di sini ada bangun ruang tabung, kerucut dan bola, juga ada jaring-jaringnya, rumus volume, rumus luas selimut, dan rumus luas permukaan. Nah, di sini kalian dapat menghafalkannya dengan mudah. Okay, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.